Hai, selamat datang kembali di podcast Jadi Gini bersama dengan aku Syafa dan teman aku. Nuri. Yeay. Yeay! Gak kerasa ya udah seminggu dari recording perdana kita kemarin. Jadi kita mau ngomongin apa nih Nuh buat episode 2 ini? Jadi gini, It's hard enough keeping up with myself. jadi gini. Kita udah semingguan ini habis les Mandarin ya, Syaf ya. Bener banget. Jadi ini sebenarnya ide siapa sih kok tiba-tiba ada les Mandarin? Kayak apa banget gitu loh. Ya, kayaknya mungkin buat sesama orang dewasa lain gitu yang udah masuk ke dunia kerja, pada bertanya-tanya idenya siapa gitu. Sebenarnya nggak bisa dibilang ide salah satu dari kita aja ya, cuma berhubung kita kan sama-sama lagi ngelihat-lihat luangan lowongan pekerjaan gitu ya. Kita melihat banyak lowongan yang ternyata membutuhkan keahlian bahasa asing. Salah satunya adalah Mandarin. Benar banget. Nah, jadi habis itu kita memikirkan, wah kayaknya asik nih kalau kita belajar Mandarin juga ya, Syaf ya. Buat nambah Mhm. upskill gitu-gitu. Ya, apalagi Nur ini udah pernah les offline gitu ya. Bukan Betul. bukan kelas pertamanya dia gitu. Gimana No, impression-mu tentang kelas Mandarin yang sebelumnya gitu? Ya sebenarnya oke sih, asik-asik aja. Cuman memang approach-nya agak-agak sedikit kurang dari apa yang aku butuhkan pada saat itu. Jadi aku berhenti dan mungkin juga karena aku sibuk dengan kehidupan gitu ya. Jadi nggak ada waktu lagi buat ngejar les. Begitu sih. Bisa nggak sih kamu jelasin lagi bagaimana approach dari Laoshi-nya yang dulu sama, kenapa nggak cocok di kamu, kemudian, eee, apa namanya, apa yang kamu harapkan dari sebuah kelas Mandarin yang ideal buat kamu, kayak gitu? Waduh, ini udah kayak pertanyaan interview ya, Chef ya. Oh iya Ketawa dong. ketawa karir. Jadi Jadi kalau kelas Mandarin aku dulu itu sangat textbook heavy. Jadi kalian Mmm, kalau tahu kelas sejarah, pernah nggak sih ketemu guru sejarah tuh yang bacanya tuh cuma dari textbook aja? Nah, kurang lebih kelas Mandarin aku yang pertama kayak gitu. Jadi si Laushe itu biasanya cukup berpaku terhadap textbook yang ada atau buku-buku ajar yang ada dan kita belajar dari situ aja biasanya mengulangin kata-kata terus habis itu menulisnya juga sebagian aja begitulah itulah ya kurang lebih. Nah sedangkan yang aku butuhin waktu itu tuh adalah karena aku sudah menginjak HSK 3 ya teman-teman. Kalau Mandarin itu kelasnya biasanya HSK 1, 2, 3 sampai 6 levelnya. Nah, karena aku waktu itu udah HSK 3, aku merasa bahwa approach Laushe atau guru les pada saat itu tuh sudah kurang untuk meningkatkan skill bahasa aku. Jadi, aku juga memilih untuk berhenti dulu dan belajar otodidak. ya jadi nggak memicu, apa ya, keingintahuan dari murid-muridnya gitu ya, dan nggak memicu, apa namanya, praktek yang lebih, apa berarti, yang lebih nggak kaku itu Interaktif? tadi ya? Ya interaktif Iya, ya? iya, kurang merasa kalau dari aku sendiri ngerasanya Laushe-nya kurang interaktif aja. Jadi kalau Mmm, untuk aku kelas yang ideal itu kelas yang bisa interaktif, bisa ngobrol, bisa menunjukkan level bahasanya, kayak gitu sih. ya istilahnya, apa ya, kalau misalnya dulu di sekolah tuh kita ada yang tesnya cuma tertulis toh, yang cuma, pilihan ganda atau ngisi, apa namanya, ngisi fill in the blanks gitu ya. Tapi mungkin kamu Mm-mm. lebih prefer yang, kayak disuruh maju terus, Laoshi-nya nanya gitu ya? Mungkin kurang lebih kayak gitu. Iya, kayak gitu. Tapi ada nggak sih upside dari, kelas Mandarinmu yang sebelumnya atau sesuatu yang kamu take away dari kelas itu, kamu ambil dari kelas itu dan bisa menjadi fondasi dari, kemudian setelahnya kan kamu belajar otodidak ya gitu.
apa sih, yang kamu ambil dari kelas Mandarin sebelumnya? Ada dong. Maaf aku batuk. Salah satu keuntungan yang aku dapetin dari belajar Mandarin yang dulu itu adalah aku sekarang udah bisa baca aksara Cina dikit-dikit. Wah, keren Udah bisa banget. ngerti. Kayak, wow, ini bacanya A, ini bacanya B. Terus habis itu, aku juga ngerti kayak, oh, di les-lesan ini ternyata aku bisa bertemu teman-teman dengan banyak background. Ada yang masih SMA, ada yang udah mahasiswa kayak aku dulu yang baru lulus, ada yang udah kerja juga gitu. Nah, itu emang seru banget ya kalau misalnya di tempat les yang enggak, eee, yang tidak, secara khusus ngomongin soal materi sekolah itu jadi kayak background-nya banyak orang, eee, jadi lebih kayak, apa ya, harusnya sih Luar. lebih iya iya iya, harusnya kayak gitu ya. Iya. Jadi Nah, kamu tertarik kah habis itu? iya, iya dong. Kan Nuri tuh sering tuh cerita dia habis makan sama temen lesnya atau, "Wah, kelas hari ini seru banget," kayak gitu. Terus aku jadi tertarik juga mau ikut les Mandarin, tapi sayangnya karena satu dan lain hal nggak bisa offline, nggak bisa ikut kelas Ya, offline. Iya, aku nggak bisa naik motor, temen-temen, itu sih yang alasan terbesarnya. Selain karena waktu itu masih kerja dan masih sibuk juga ya, tapi yang paling besar betul. alasannya selalu kalau Syafa nggak bisa ini itu tuh gara-gara nggak bisa naik motor, dan nggak ada motornya juga. Nggak apa-apa. Karena namanya juga mencoba. Anyway, dengan adanya ketertarikan Syafa itu, terus aku pun berpikir, wah, aku juga udah lama ini nggak belajar Mandarin. Apa kita belajar bareng aja ya? Gitu. Aku pun bertanya kepada Syafa. Terus habis itu Syafa menjawab apa? Aku menjawab, "Kamu emangnya nggak apa-apa? Soalnya kan aku mulai dari awal, sedangkan kamu udah sampai mau HSK 3." Aku bilang kayak gitu teman-teman, dan dia dengan penuh kesetiaan dia bilang, "Nggak apa-apa, aku temenin." Ya ampun, terharu banget gak sih punya temen kayak Nuri? Oh, biasa aja lagi. Kan aku juga butuh review-review. Nah, habis itu karena kita berdua setuju, oke, kita akan belajar bahasa Mandarin bersama. Maka dari itu, aku pun bertanya kepada salah satu kenalan aku, kring kring, kiu kiu, cukuruku, kamu ada nggak kenalan les-lesan bahasa Mandarin online gitu? Dan kebetulan temanku punya, begitu. Dan akhirnya kita daftar. Sebenarnya ini bukan pertama kali kita tertarik ya, beberapa bulan lalu kita udah tertarik juga buat daftar, kelas Mandarin online ini. Cuma waktu itu concern-nya adalah untuk lembaga, bimbingan Mandarin yang satu ini itu, jadwalnya intensif banget teman-teman, iya nggak sih Nur? Iya, Cuma, eee untuk melaksanakan 20 kali pertemuan, hanya diberikan waktu 4 minggu. Jadi 1 minggu tuh 5 kali pertemuan, kayak gitu. Di mana udah nyaingin kerjaan aja. iya lagi. Ya jadi Tapi nggak apa-apa. ya kita sempet kayak mundur gitu kan. Terus ternyata, mmm, kita Ternyata, yang kali ini kita akhirnya maju gitu kan. Kita daftar, iya. dan sebelumnya kita sempat mikir buat daftar kelas yang privat ya, Nu, ya, tapi kok Mm-mm. kebetulan ternyata harganya naik secara lumayan, kayak gitu. Iya, kayak kantong kami masih belum cukup untuk Iya, mendaftar kelas privat. belum cukup dalam ya kantongnya untuk dirogoh. Betul, belum gendut. Untungnya setelah kita daftar, kemudian dimasukin ke WhatsApp grup kelas Mandarinnya, kami berdua sadar teman-teman bahwa ternyata di kelas itu cuma kami berdua doang. Jadi Aduh, sama aja kayak kelas privat ya, Nu, ya. Untung belum aduh. jadi daftar kelas privat. Iya, Iya. sebenarnya tuh ada satu anak lagi yang harusnya masuk di tengah-tengah. Tapi Mhm. entah kenapa dia tiba-tiba nggak pernah datang, guys. Iya, sampai Lausinya tuh bingung teman-teman, kayak, pertama Lausinya masih suka nanyain ya di grup kayak, "Kak Mm-mm. mau dateng nggak?" Kayak gitu. Tapi si kakaknya ini tuh pertama slow respon banget, 2 jawabannya selalu nggak mau dateng, dan akhirnya kayaknya si Lausi nanya sama, manajemen, terus manajemen bilang, "Si kakaknya ini udah bayar, udah masuk kelas, tapi nggak akan pernah bisa dateng," gitu katanya. Jadi dia cuma dapet recording doang.
Jadi sebenarnya kami agak bertanya-tanya ya, karena yang namanya belajar bahasa baru itu nggak mungkin kita belajar sendirian. Sebenarnya tuh mungkin, cuman kalau bahasa sekompleks bahasa Mandarin, Mhm. kayaknya sangat-sangat sangat-sangat disarankan untuk punya guru gitu, nggak jangan cuma belajar dari recording. Iya, bener banget. Soalnya, eee, kayak oke, kita ngomongin soal challenge, belajar Mandarin secara otodidak lagi kali ya. Waktu itu kan sebelumnya ketika Nuri, kelas Mandarin secara offline dan aku juga tertarik untuk belajar bahasa Mandarin, aku pernah belajar secara otodidak ya, teman-teman, pakai aplikasi gitu loh dan, berusaha untuk kayak apa namanya, memperkaya vocab aku dari baca-baca. Cuma masalahnya aku sadar bahwa untuk, belajar Mandarin dari cuma baca tok dan tanpa ada orang yang membimbing itu tuh susah. Soalnya kamu harus tahu karakternya, kamu harus tahu bagaimana cara menggunakan karakternya, kamu harus tahu arti karakternya, terus kayak arti karakternya itu sendiri gitu ya. Jadi kayak dalam konteks di suatu kalimat, dalam konteks suatu kata, dalam konteks karakternya Karakter itu itu tok sendiri. sendiri ya heeh. Terus kamu harus tahu pinginnya, kamu harus tahu, eee, gimana jadi misalnya ada satu kata ya, terus habis itu, mmm ada satu kata dari beberapa karakter gitu kan. Itu kamu harus tahu gimana cara membacanya secara spesifik ya, soalnya kadang ada Mhm, perubahan nada kan ya, kayak gitu. mhm. Jadi kayak bener-bener kompleks banget, kayak aku berteori sih teman-teman. Salah satu alasan kenapa susah banget nambah vocab hanya dengan baca untuk Mandarin itu karena kan kalau kita membaca bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kayak gitu tuh ada kayak internal voice-nya gitu kan, kayak Suara suara batin. batinnya heeh, suara batinnya itu kan mesti ada tuh. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu karakternya, nggak tahu cara membacanya kan susah untuk terus nginget gitu kan. Mhm, Gitu. betul, betul Kalau banget. kamu Aku sendiri gimana pengalamanmu untuk, apa namanya, belajar otodidak Mandarin, kemudian bagaimana, eee, kemudian pengalaman ini dibandingkan ketika kamu belajar bahasa Inggris? Soalnya kan sebelum kamu jadi anak sastra Inggris juga kamu belajar bahasa Inggris kan? iya, tapi aku juga belajar bahasa Inggris kebanyakan les sih, Syaf. Jadi aku, Oh. dapat banyak interaksi juga dengan teman-teman dan nggak belajar secara otodidak juga kebanyakan. Tapi aku pun banyak baca juga ya teman-teman, karena belajar bahasa itu kita perlu banyak mendapatkan input, yaitu berupa membaca dan mendengarkan untuk pasifnya, sedangkan untuk aktifnya kita harus berbicara dan menulis. Nah, waktu aku belajar bahasa Inggris itu juga aku banyak nemu kata-kata yang aku nggak uh, kenal, aku nggak paham ini tuh sebenarnya apa. Cuman aku bisa nebak dari konteksnya. Oh, konteksnya tuh yang dibahas sedang berupa A, jadi kira-kira nanti dia akan membahas tentang B si kata ini gitu. Dan ada benar juga kata Syafa tadi, akan ada suara batin yang muncul ketika kamu membaca sebuah passage di dalam buku atau dalam sebuah bacaan gitulah. Nah, Ya, sebuah tapi kalau kutipan ya? di oh, oh, tapi kalau bahasa Mandarin ini Hansenya aja sendiri tuh nggak kenal. Kayak masa kita harus ngadepin kamus 24 jam per 7 hari sih? Kan aku mikir ya, nggak mungkin ini ada native speaker yang ngadep kamus, terus habis itu waktu dia baca koran dia ngadep kamus, atau dia nonton TV terus baca subtitlenya tuh terus dia juga gurat-guratin Hansenya gitu kan enggak ya. Jadi sebenarnya pasti ada tips and triknya teman-teman, cuman kami belum tahu aja. Iya, Ya kan, Chef? kayaknya ngomongin soal, apa namanya, belajar dari konteks itu kayaknya balik lagi kalau bahasa Inggris itu bisa ditebak dari konteks dan kemudian kamu bisa inget lagi gitu ya. Jadi kayak aku inget banget Mhm, waktu aku masih kecil, aku tuh nggak tahu arti kata kind of, right? Jadi kind kayak of. misalnya kalau misalnya kamu ngomong, sesuatu pertanyaan gitu, "Panas nggak sih?" Terus bilang, "Kind of," kayak gitu kan kamu kayak, ya rodok gitu kan nek bahasa Jawa tuh. Mhm, Tapi aku bisa nebak dari konteksnya gitu loh dan kemudian aku bisa karena aku bisa membaca, tahu tulisannya, terus kemudian ke depannya aku bisa mempraktekkan lagi gitu loh. Misalnya aku ditanya,
apa namanya, enak nggak? Terus aku bisa ngomong kind of, kayak gitu kan. Mhm. Kalau bahasa Mandarin sejauh ini kayaknya buat aku pribadi itu rada susah nek mau kayak gitu. Mhm mhm mhm. Oke, Bingung. selanjutnya tentang first impression nih, Noi. Gimana first impression-mu, untuk kelas Mandarin online ini? Ah, sebenarnya first impression aku cukup sederhana karena aku nggak ingat banyak. Yang pertama tuh Laoshengnya kayak intens banget nggak sih? Mmm. Kamu Iya. ngerasa juga nggak, Syaf? Iya, aku ngerasa kayaknya tuh berdasarkan konteks yang aku lihat waktu itu mungkin Laosnya agak bad mood kali ya, atau mungkin, eee, be Oh, beliau lagi ada, tamu rame-rame di rumah gitu kayaknya, anaknya, kemudian ada tamu yang lain gitu. Dan beliau juga punya kendala teknis ya beberapa kali sampai kita tuh mhm, waktu lesnya yang cuma 90 menit diperpanjang nambah 15 menit karena emang waktu itu banyak banget Laosnya harus keluar masuk kelas, keluar masuk ruang Zoom, untuk menyelesaikan kendala teknis tersebut. Mesti beliau juga stres banget gitu sih. Ya mhm mhm. masalahnya ya kalau misalnya Laosnya stres, kita sebagai murid juga jadi ikut stres Ikut gitu ya. Iya stres. iya, beliaunya tertekan gitu, tertekan, "Lihat catatannya," terus aku kayak, ini kan kelas pertamaku." Apa gitu ya, Syaf, ya? Iya, kayak, masalahnya itu ya itu tadi ya, kayak aku nggak tahu, iya aku udah nyatet semua yang Laoshi ngomong tuh udah nyatet. Cuma aku kan nggak tahu ya di bagian mana catatanku yang harus aku refer dan kayak Betul. salahnya tuh di mana gitu loh. Pas aku ngomong tuh Mhm. salahku di mana, kayak gitu tuh rada angel waktu itu. Jadi sedikit stres ya, langsung banyak tes kecil juga ya, Nu, ya, kita disuruh Iya listening, iya kan ya? iya, terus tiba-tiba Listening dan dikasih nomor, "Iya, speaking. 1 sampai 8 coba ditebak Iya artinya apa," terus ditulis. iya, ampun langsung kayak, kan kelas Habis itu pertama. nanti nanti dikirim di grup ya bersamaan. Iya, tuh masalahnya juga harus dikirim di grup gitu kan jadi kayak humiliation ritual ya, kayak Humiliation izin gitu. banget. Ya sebenarnya kalau Shenya tuh mungkin nggak mau kita anu ya, Syaf, ya, nggak mau kita contek-contekan atau Iya, gimana heeh. gitu. Kayaknya karena Laosnya juga nggak tahu waktu itu Laosnya nggak tahu kalau Nuri dan Jawa tuh kenal satu sama lain di dunia nyata gitu deh. Jadi kayak kadang waktu itu aku juga melihat dari apa namanya, perkataannya Laosnya atau kayak bagaimana Laosnya meng-handle kelas waktu itu di awal-awal, kayaknya beliau tuh takut kalau misalnya kita bercanda, misalnya disuruh, "Ini siapa dulu apa Nuri dulu?" Terus aku sama Nuri kayak jorok-jorokan, kamu dulu," kayak gitu langsungnya tuh terus kayak takut kalau kita beneran berantem gitu. "Berhenti guys, jangan berantem." Merah putih ya. Anyway, Iya. Terus eee habis itu si Laushengnya tuh confirm di hari kedua ya, Chef, ya, kalau nggak mhm salah. Kayak, mhm. "Kalian kenal satu sama lain," gitu. Iya, terus kayak Laoshnya tuh tahu dari kita ngomong kalau kita sama-sama anak lulusan suatu universitas gitu kan. Terus kayak Laoshnya, "Oh kalian tuh satu satu univ, kalian udah kenal sebelumnya?" Terus kita kayak, "Iya Laoshe," terus, "Oalah," Laoshnya kayak gitu. Mhm. Padahal kita udah kenal lebih lama ya. Iya, dari SMA anjir. Iya. Aduh tidak astagfirullah nggak boleh miso. An Anyway, terus pendapatmu sekarang soal Laushengnya gimana, Chef? Apakah, berubah atau masih sama? Alhamdulillah sih kayaknya Laoshinya udah cukup santai, terus, tadi Laoshi juga bilang kalau anaknya udah di daycare ya, Nur, ya, jadi udah nggak ganggu Mhm lagi gitu. Jadi mhm. aku lihat sih Laoshi lebih bisa mengendalikan kelas, kemudian senang juga karena kelasnya ternyata banyak praktek nulis Hanzi, jadi bisa helpful gitu biar lebih ingat, mmm apa namanya, inget kata-katanya, Hanzi-nya, bentuk Hanzi-nya sendiri. Jadi nggak apa ya, kan goalku tuh aku pengen banyak bisa baca gitu loh teman-teman. Jadi misalnya sekarang sih udah ada fitur auto translate ya kalau di Twitter, cuma kalau dulu kan misalnya ada apa namanya, tweet Mandarin lewat gitu kan aku jadi kepo, ini apa gitu. Jadi Iya, ini goalku tuh bahasa pengen apa bisa sih? iya. Jadi goalku tuh pengen bisa baca gitu. Jadi dengan banyak nulis hands ini helpful banget buat
aku dan goalku secara pribadi sih kayak gitu. Dan Wah, dan ya ya aku cuma punya satu kekhawatiran sih. wah, Kayak apa tuh? kekhawatiran pribadi sama kekhawatiran yang berkaitan sama kelasnya. Ya, Apa tuh? dua-duanya tuh sama, yaitu tentang pronunciation-nya. Aku takut kalau aku nggak bisa pronounce dengan baik, dan aku juga takut bahwa karena Laoshi-nya, menganggap kita nih di kelas basic gitu ya, jadi, ada simplifikasi dari bagaimana beliau menyampaikan, eee, cara Cara melafalkan Lafalkan. beberapa konsonan atau beberapa, huruf vokal gitu, Nuri. Jadi kayak bukan berarti Laoshi-nya nggak tahu, kayaknya Laoshi-nya tahu dan Laoshi-nya bisa, cuma Laoshi-nya mungkin kayak, "Alah kalian nggak usah aneh-aneh malah tambah bingung," gitu kali ya Oh, kalau bisa misalnya jadi. ya Bisa heeh, jadi jadi. kayak mungkin beberapa konsonan kayak yang ZH, Set. CH, SH kayak gitu tuh mungkin beliau menyederhanakan biar kita tuh bisa ngerti dan kalau misalnya kita salah juga beliau kayak, "Ya wajar jenenge angel," kayak gitu. Soalnya ya kan si Laushel itu dari awal ngajarin kita kalau Z itu tuh dibacanya tuh C. Jadi misalnya Mhm, Zizi itu jadi Cici gitu. Dan kita kan kayak, soalnya kan kita belajar tadi banget ya, tadi tadi pagi banget, kita mhm, belajar apa siapa namamu gitu. Dan bahasa Mandarinnya kan Ni Jiao Shenme Mingzi. Nah, Mingzi yang di akhir itu kan pakai Z. Mingzi, Mingzi gitu kalau Indonesia. Cuman Z di situ bukan Mingce, tapi Mingce. Yang mana itu kan beda ya sama yang diajarkan Lausya di awal. ya Ya tapi nggak sih? kalau Laoshi-nya ngomong sendiri tuh beliau udah bener, kayak beliau sendiri ngomongnya Mingzi. Iya kan? Tapi itu iya, tapi mungkin beliau terus kayak bingung kayak mau ngomong ke bocah-bocah ini piye, kayak gitu kali. Bisa jadi. Tapi jadinya tuh kita belajarnya kayak ya ya Nggak tepat ya ya dari awal foundation-nya gitu ya? ya mungkin kurang sih. Tapi Mmm, mungkin yang siapa tahu ada teman-teman yang lebih ahli bahasa Mandarin bisa silahkan komen ya dan kasih suggestion, sangat diterima. iya bener banget. Nah soal Nuri nih, gimana pendapatmu tentang kelasnya yang sekarang? Sebenarnya mirip-mirip sih, aku juga ngerasa kalau Laoshanya itu lebih chill, lebih santai, dan benar kata Syahwa lebih bisa mengendalikan kelas. Dan Laoshanya juga kayak lebih, apa ya, bahagia aja gitu sih dalam mengajar kita. Mungkin karena tahu kita berteman, dan aku juga merasa bahwa kita ini sebenarnya salah satu murid yang nggak neko-neko gitu dibandingkan dengan mungkin siapa tahu Laosha punya murid yang neko-neko sebelumnya dan kita memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi ya Chef ya. Jadi mungkin bagi beliau kita tuh kayak oh ini orang-orang mau belajar jadi bisa diajar gitu. Ya mungkin yang lain bukannya neko-neko tapi kayak nggak 100% nggak komit gitu kali ya. Soalnya kan apalagi dilihat dari anak baru yang nggak pernah join itu loh. Itu kan kelihatan kayaknya kok nggak niat ya kan. Terus mungkin Laoshi-nya kayak itu bukan kasus pertama yang beliau hadapi gitu loh. Jadi pas ngelihat kita kayak ya wis ini berarti niat kayak gitu. Misalnya mereka membuat kesalahan tuh bukan karena mereka nggak teke tapi karena mereka nggak tahu aja, masih baru gitu. Iya, jadi Laoshanya lebih santai. Sama, sama, sama. Aku lebih suka Laosha yang sekarang karena dia lebih interaktif, guys. Emang bener jadi banyak tes-tes mini gitu ya. Tiba-tiba waktu kelas ditanyain, Nuri, ni hao. Gitu, terus diminta jawab. Dijawab apa, Nuri? Gitu. Terus kayak, 我不知道老师，我不知道. Aku nggak tahu Laosha. Tapi dengan adanya tes-tes spontan kayak gitu, aku jadi lebih mengasah kemampuan bahasaku secara lebih aktif. Jadi nggak cuma sekedar refer to textbook aja, tapi aku bisa tahu kayak, oh kalau misalnya aku bilang maaf, gitu jawabnya nggak apa-apa. Nggak apa-apanya bahasa Mandarin itu apa gitu, nanti aku bisa jawab. Atau misalnya dibilang makasih, terus aku juga bisa jawab, oh iya sama-sama dengan 3 cara yang berbeda. Begitu. Iya, apa namanya, kayak sidak gitu ya. Langsung Iya. tahu-tahu tiba-tiba kayak, "Nyama," kayak gitu, kayak
Aku nggak bisa ngomong terlalu bagus teman-teman, sorry sorry. Nuri yang lebih bagus ngomongnya. Tapi siapa lebih bagus kalau nulis? Jadi menurut aku kita punya kelebihan kelemahan masing-masing sih di kelas. Kita saling Soalnya melengkapi Nui. Oh. anjay. Tapi pendapatku cuma itu aja sih. Aku suka karena dia interaktif, jadi kemampuan bahasa kami juga lebih berkembang. Bener Nah, banget. kalau tantangannya sendiri apa, Syaf? Kalau dari siapa? Oh, apa ya? Tantangannya emang bahasanya susah deh kayaknya. Oke, ada beberapa nih, banyak komplainku, bukan komplain sih, tapi kayak kayak ya namanya juga baru belajar ya, kita masih basic banget. Aku sih ini les pertamaku secara formal. Jadi pertama, aku kalau misalnya Hanze-nya udah stroke-nya apa sih, garisnya tuh udah lebih dari 5 gitu kayak rada bingung. Apalagi misalnya rengket-rengket gitu loh, ya kan? Tipis-tipis. Iya, rengket-rengket itu apa ya bahasa Indonesianya? Rengket tuh apa? Rapat-rapat. Rapat-rapat. Iya, Nah, rapat-rapat. Saking banyaknya garisnya tuh jadi rapat-rapat gitu loh teman-teman. Kok ya kalian yang udah pernah belajar bahasa Mandarin atau mungkin Jepang, kanjinya Jepang gitu mesti ngerti lah maksudku kayak gimana. Eee, Ya itu pertama soal Hanzi, cara nulis Hanzi. Soalnya kalau misalnya nggak tahu cara nulisnya, menurutku ya kalau aku nggak tahu cara nulisnya, itu nanti, less likely untuk, recognize, Hanzi ini ketika aku melihatnya in the wild. in the Campur-campur, wild. rengket-rengket. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nggak apa-apa. Maksudnya Gak apa-apa. dalam arti misalnya aku ngelihat lagi di kata lain, di kalimat lain, di tempat lain, di Twitter, terus di apa namanya, di gambar atau kayak gimana gitu, misalnya aku nggak tahu cara nulisnya, kemungkinan besar aku nggak akan bisa mengenal karakter itu gitu. Oke, itu Hmm, satu ya. Yang kedua, banyak Hanze yang menurutku perbedaannya tuh tipis. Jadi kayak, oh my God, bedanya yang artinya itu atau yang artinya which itu tuh apa gitu. Selain suaranya gitu kan sempat sempat bertanya-tanya, oh ternyata di depannya ada karakter buat mulut radikal buat mulut ko di depan. Kalau yang untuk yang which kayak gitu. ah, Iya. Nah, terus juga ada lagi keluhanku tuh tentang perubahan nada pas ngomong satu kalimat utuh. Kadang pas pertama ya, sampai mungkin pertemuan kedua ya, Nu, ya? Atau mhm, ketiga ya? Kita udah masuk kalimat belum sih yang ketiga tuh? udah. Belum, kayaknya yang ketiga kayaknya ya. I think so. Iya ya, kayaknya Kayaknya iya. ya pertemuan ketiga itu aku sampai pertemuan ketiga tuh aku kayak, "Oh oke, jelas aku nadanya udah tahu." Gitu, "Wah pinter banget Syafa." Ngelem diri sendiri. Memuji diri sendiri gitu. Apalagi Laoshnya bilang, "Wah Syafa cepet ya." Terus aku kayak, "Iya dong." Terus Terus? ternyata aku baru sadar ketika disuruh ngomong satu kalimat secara utuh, eee, kayak bingung, kayak bukan bingung sih, tapi kayak aku secara teori tahu, tapi ketika praktek nyambung satu nada dengan nada lain tuh terus kayak Ini apaan? iya, heeh, kayak, apa namanya, di mana nada satu mulai, kemudian nada yang selanjutnya selesai nada satu mulai, nada satu selesai, kemudian nada satu lain mulai, itu tuh rada blur gitu loh, ya kan. Mhm, Jadi ketika suruh ngomong satu kalimat tuh rada susah gitu dan kemudian Laosnya harus harus, apa namanya, pinpoint, harus apa mengoreksi. heeh, mengoreksi secara secara spesifik, "Ini loh kamu salahnya tuh ngomong di kata ini," kayak gitu. Nah itu, tapi bagus juga sih kayak jadi kita tahu ya, Nu, ya, kalau Mhm, misalnya kita salah di bagian tertentu gitu. Komplain iya. lain, nih, m Apa tuh? Masih kayaknya ada? nih iya, aduh banyak banget, sorry ya teman-teman. Nggak apa-apa, pun Ini juga. Terus? komplain yang sangat common banget nih buat kalau misalnya setiap orang yang belajar bahasa, kayak aku ngerasa kurang banyak vocab, apalagi kita masih basic gini gitu. Jadi susah kalau kayak kurang vocab dan ketika aku mau memperkaya vocabku itu nggak bisa menerapkan cara yang sama ketika aku, belajar bahasa Inggris. Soalnya aku nggak pernah les bahasa Inggris kan, jadi kebanyakan aku belajar bahasa Inggris tuh otodidak dari
baca, dari dengerin, kayak gitu. Dan aku merasa kalau misalnya bahasa Cina itu karena banyak stepnya itu tadi loh teman-teman yang kita bahas di awal ya, kita harus tahu cara menggunakannya ketika kata itu karakter itu sendiri, ketika kata itu jadi kata tertentu, dalam sebuah kalimat tuh digunakan gimana, bacanya apa, kayak gitu. Terus kita harus belajar nulis juga kan untuk, stroke order gitu bahasa Indonesianya apa ya, urutan nulisnya itu Oh, loh. oh, urutan Heeh, nulis. urutan nulisnya kayak gitu, itu kan kita harus baca jadi kayak ngerasa banyak step-nya dan, ini menjadi hambatan untuk, memperkaya vocab iya, Vocabulary. heeh, kayak gitu. Menurutmu gimana sih, Nu? Kalau aku iya-iya aja sih, cuman karena cara belajarnya Syafa itu menurut aku sangat metodikal. Soalnya kalau aku pun bahkan nggak nganu radikalnya, bahkan nggak notice radikalnya. Aku cuma kayak notice, oh ini karakter untuk kata ini gitu. Jadi aku lebih ke ngapalin aja. Dan minusnya ngapalin adalah kalau kamu lupa, ya udah selesai. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kamu pun bingung lagi, halo ini kata apa gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya kalau pengalaman aku, Syaf. Iya sih, benar-benar setuju juga. Terus Nah, apa nih tantangan kamu yang lain ketika belajar Mandarin selama kamu punya kelas formal dan, secara otodidak? kalau tantangan aku yang lain itu adalah nulis Hanzi. Soalnya walau gimana pun tuh tulisanku tuh jelek, guys. Walau dengan bahasa apapun. Aku tuh dulu pernah waktu SD nulis bahasa Arab, nulis Bismillahirrohmanirrohim. Itu dinilai 60 sama guruku saking jeleknya. Masa cuma nulis bismillah tok 60 sih? Iya, soalnya tuh bener-bener nggak karuan tuh loh, kayak nggak kebaca. Jadi itu pun kebawa ke aku nulis Hanzi. Aku nulisnya tuh bener-bener kayak cakar ayam. Yang aku ngerasa bacanya tuh nggak sudi. Ini aku baca tulisanku sendiri tuh nggak sudi. Ini apaan jelek banget. Nggak deh, nggak banget itu. Enggak Jadi sih, tantangan menurutku teman-teman ini Nuri agak melebih-lebihkan. Sebenarnya tulisannya tuh bagus, kayak Allah. jelas, beneran jelas. Kayak misalnya kamu nulis she, kayak gitu tuh jelas gitu. Oh kotak, terus habis itu bawahnya ada ini. Itu tuh jelas. Cuma mungkin kayak yang assessmentnya dari Laoshu kemarin, em, Nggak ada karena buku kamu, iya, kotak-kotak. heeh, kalau misal, jadi teman-teman, apa namanya, karakter Hanze itu kayak bentuknya kotak-kotak atau iya tuh piye ya ngomongnya ya? Kayak Ya lebih baik ditulis dengan kotak-kotak, buku iya kotak-kotak. jadi kelihatan jelas mana mana tiap karakternya gitu loh teman-teman. Mm-mm. Nah, sedangkan Nui kan pakai eee, buku garis-garis biasa kayak gitu. Sedangkan jarak antar garisnya itu kan pendek-pendek kan teman-teman. Jadi mungkin buat beginner tuh, eee, a stroke-nya jadi kelihatan apa namanya, garis-garisnya jadi kelihatan Aneh, busy. Apa sih busy? Eee, kayak sibuk. Hah? crowded ya kayak Ya, oh merangkat-rangkat iya, gitulah. oh ya itu rengket-rengket itu tadi. Terus habis itu juga karena nggak pakai buku kotak-kotak tuh jadi kayak banyak yang keluar garis, banyak yang bleber gitu Mhm, loh. Jadi mhm. nggak bisa bagus Kayak pas nulisnya. nulis 美国人 itu kan banyak apa, garis horizontalnya ya, itu kan terus misalnya Mm-mm. kamu mulai nggak cukup ke atas gitu, entar si kakinya kayak terlalu ke bawah gitu loh teman-teman. Iya, Nah, kayak gitu kayaknya. Tapi aslinya iya, tulisannya Nu itu bagus. biasa aja sih. Dia Tapi ya aja yang seenggaknya nggak percaya diri. sebenarnya ya udahlah anggap aja kebaca. Besok coba aku tanyain temanku ya, dia bisa baca apa enggak. Terus Bisalah. anyway, tantanganku yang lain adalah tadi kayaknya aku ngomong soal ini ya, recognizing itu apa? Mengenali Hanze. Mengenali. Jadi iya, karena aku belajarnya hafalan tadi, jadi itu aku tuh sering banget punya momen di mana aku tuh kayak, ini aku tahu deh ini Hanze apa, aku pernah lihat ini apa. Cuman aku lupa itu bacanya apa. Nah, karena aku lupa, aku jadi nggak bisa baca. Dan karena aku nggak baca, aku nggak tahu isinya apa. Begitu. Jadi akhir-akhir ini dengan aku belajar Mandarin bersama Syafa, harapannya adalah aku bisa kembali mengenal Hanze-Hanze itu dan bisa membacanya dengan lebih lancar. Amin. Semoga kita
bisa belajar lebih lancar dan inget ya Nu ya, enggak terus habis itu lupa. Amin, amin banget. Kalau Syafa ada harapan lain nggak? Mmm, apa ya, semoga lancar, pokoknya semoga proses belajar Mandarinnya tuh lancar dan bahagia lah, kayak gitu. Semoga kita seneng, kamu seneng, Laosnya seneng, enjoy ngajar kita, Amin. gitu. Semoga ya itu balik lagi bisa baca Hanzi, karena goalku adalah misalnya ada tweet lucu atau ada meme lucu kan, karena kita punya banyak beberapa meme di, Telegram ya, stiker-stiker di Iya, Telegram gitu tulisannya bahasa Mandarin gitu. Semoga bisa bisa baca lah gitu. amin. Semoga, by the end of our Mandarin course, apa, di akhir, apa namanya, les Mandarin kita tuh, Pelajaran kita punya tips dan trik untuk mengenal Hanzi, kayak gitu. amin. Amin banget nih, Syaf. Nah, Kalau dan aku yang sih jelas harapan juga Dan mhm, yang jelas juga semoga kita lancar ya tesnya. Siapa tahu bisa lanjut HSK level HSK selanjutnya dan semoga siapa tahu juga bisa kita aplikasiin di kerjaan atau mungkin kita, dapat kesempatan buat sekolah lagi ya, Nu, ya. Kalau kamu gimana? amin. Kalau aku harapannya karena sebentar lagi ada tes ya teman-teman di pertemuan ke-10, which is minggu depan banget. Aku harap kita bisa melalui tesnya dengan lancar dan tidak ada hambatan Amin sedikit pun. amin, ya Allah. Ya, kurang lebih itu aja sih dari kami untuk topik pada podcast kali ini. Terima kasih sudah dengerin obrolan di episode ini. Semoga topik ini tadi, topik belajar bahasa Mandarin kami relevan dan bermanfaat buat teman-teman semua. Seenggaknya bisa menghibur lah dikit-dikit. Ya, syukur-syukur ada manfaatnya ya, Mm. karena kami manusia yang butuh validasi, tolong subscribe, smash that like button, and turn on the notification. Dadah. Dadah. Around time, hit the shop.